Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Sebelumnya perlu Mimin tekankan bahwa ini bukan video endorsan. Video ini tidak disponsori oleh Fanta atau pihak manapun. Mimin buat video ini karena merasa kisah ini sangat menarik untuk diceritakan. Fanta adalah minuman bersoda yang telah mendunia. Terkenal dengan warna-warna yang cerah, memberikan kesan ceria. Dan iklannya yang menampilkan sekumpulan orang bernyanyi dan menari di bawah panasnya matahari sambil memegang Fanta memberi kesan menyegarkan. Selain kopi, Fanta salah satu minuman favorit Mimin juga loh. Namun, tahukah kamu kalau Nazi berperan besar dalam lahirnya Fanta? Bisa dikatakan, Nazi adalah ayahnya Fanta dan Max Kite adalah ibunya. Simak sampai habis ya! Kita akan mulai dari Coca-Cola. Semua bermula ketika Kolonel John Pemberton terluka dalam Perang Sipil Amerika. Tenaga medis sering menangani prajurit yang terluka dengan menggunakan morfin. Pemberton pun menjadi kecanduan. Kebetulan, ia juga memiliki gelar kedokteran. Maka setelah perang berakhir, ia mencoba untuk membuat mengganti untuk obat yang bermasalah tersebut. Lalu pada tahun 1885, Pemberton mematenkan wine Coca Prancis buatannya. Itu adalah tonik syaraf. Ramuannya ini mirip dengan yang sudah ada di Prancis. Namun, Pemberton menambahkan kacang kola Afrika yang kaya akan kafein ke dalam resepnya. Ia menamainya Coca-Cola. Pada masa itu, orang Amerika percaya bahwa air berkarbonasi baik untuk kesehatan. Minuman baru Pemberton mulai dipasarkan dan dijual sebagai obat paten. Pemberton mengklaim produknya ini bisa digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit, seperti kecanduan morfin, gangguan pencernaan, gangguan syaraf, sakit kepala, dan impotensi. Minuman Coca-Cola dengan cepat terkenal. Sampai tahun 1888, terdapat 3 versi Coca-Cola yang dipasarkan oleh 3 perusahaan yang berbeda. Pemberton mendeklarasikan nama Coca-Cola adalah milik putranya, Charlie. Namun ia mengizinkan perusahaan lain untuk menggunakan formulanya. Pada bulan Maret 1888, Coca-Cola Company didirikan. Charlie Pemberton menjadi pemegang saham utama dan memiliki hak eksklusif atas nama Coca-Cola. 14 April 1888, Asa Griggs Candler membeli sepertiga royalti dari formula yang dikenal dengan Coca-Cola. Setahun sebelumnya, dia juga membeli saham perusahaan Pemberton. Pada tahun 1892, Candler mulai mendirikan perusahaan The Coca-Cola Company kedua yang bertahan hingga saat ini. John Pemberton meninggal secara tiba-tiba pada 16 Agustus 1888, meninggalkan Charlie Pemberton, seorang pecandu alkohol dan opium. Membuat Asa Candler khawatir akan masa depan perusahaan. Ia memutuskan bergerak cepat untuk mendapatkan kendali penuh atas Coca-Cola. Segera, Candler membeli hak eksklusif atas nama Coca-Cola dari putra Pemberton. Dan pada 30 Agustus 1888, Asa Candler menjadi pemilik tunggal Coca-Cola dengan total pengeluaran sebesar 2.300 US dollar. Pada 12 September 1919, Coca-Cola Company dibeli oleh sekelompok investor seharga 25 juta US dollar. Perusahaan secara terbuka menawarkan 500.000 lembar saham seharga 40 US dollar per lembar. Pada tahun 1923, Robert Woodruff terpilih menjadi presiden dari Coca-Cola Company. Ia sangat visioner dan antusias untuk mengekspan perusahaan tersebut. Tahun-tahun sebelumnya, operasional Coca-Cola sangat kacau. Pernah terjadi kecerobohan di mana beberapa pelanggan keracunan akibat proses pengemasan yang kurang higienis. Di bawah kepemimpinan Woodruff, semua masalah dibenahi. Coca-Cola bertumbuh pesat hingga go internasional dan diekspor ke lebih dari 27 negara.
Coca-Cola juga mensponsori Olimpiade tahun 1928 di Amsterdam. Kini orang-orang mulai familiar dengan logo Coca-Cola. Coca-Cola menjadi lifestyle Amerika dan secara internasional dikenal sebagai ikon Amerika. Coca-Cola terus melebarkan sayap hingga ke Eropa termasuk Jerman. Seorang ekspatriat Amerika yang bernama Ray Rivington Powers diutus untuk menjalankan cabang Jerman. Ray dianugerahi figur yang karismatik dan merupakan sales yang handal. Ia bahkan berani menjanjikan kepada pelanggan bahwa mereka bisa menjadi kaya dan memiliki villa di Florida dengan membeli Coca-Cola. Hasilnya, penjualan pun melonjak drastis, dari 6.000 peti menjadi 100.000 peti. Namun, Ray memiliki kekurangan juga. Ia tidak peduli terhadap detail-detail pembukaan finansial dan sering lupa menagih hutang kliennya. Bahkan rekening koran dari bank pun tidak pernah ia buka. Tidak heran jika keuangan cabang ini berantakan, hingga butuh audit serius pada rekening. Lalu pada tahun 1933, Adolf Hitler berkuasa dan rezim Reich ketiga dimulai, menandakan era baru untuk Jerman dan akhir karir untuk Ray. Masuklah Max Kite, pria kelahiran Jerman dengan kesetiaan tiada tara kepada Coca-Cola. Kite bertekad untuk menyelamatkan rekening perusahaan. Seiring dengan menanjaknya ekonomi Jerman, Kite mengambil langkah-langkah untuk memasarkan Coca-Cola kepada para pekerja keras di sana. Ini berarti membangun kembali brand Coca-Cola, bukan sebagai ikon Amerika, tapi sebagai merek yang cocok untuk Jerman. Berkaca dari Olimpiade di Amsterdam, Kite dengan sigap mendapatkan peluang untuk mensponsori Olimpiade tahun 1936 di Berlin. Ini adalah peluang sempurna untuk membangun kembali image Coca-Cola. Setelah itu, logo Coca-Cola kerap terlihat di berbagai kompetisi atletik di Jerman, bahkan di truk pemuda Hitler. Meskipun tidak pernah benar-benar bergabung dengan partai Nazi, namun Kite bersedia bekerja dengan Reich ketiga untuk menjaga perusahaannya tetap bertahan. Di samping itu, Woodruff juga terus menjalin kedekatan dengan Kite. Bagi kedua orang ini, prioritas utama adalah memastikan kemajuan Coca-Cola. Saat perang berkecambuk, begitu pula dengan ketegangan ekonomi. Jerman mulai menghukum perusahaan asing. Kite khawatir Coca-Cola yang berasal dari Amerika juga akan disita Nazi. Keadaan semakin diperburuk dengan keikutsertaan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Dengan Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh tahun 1917, embargo penuh telah diberlakukan. Woodruff dan Kite terpaksa memutuskan hubungan. Aliran suplai sirup Coca-Cola ke Kite pun terhenti. Secara teknis, Kite telah terdampar. Sebagai direktur dari perusahaan milik Amerika, Kite mulai takut kalau ia akan dipenjara, seperti pimpinan anak perusahaan General Motors dan IBM di Jerman. Birokrasi Nazi yang secara gencar melakukan nasionalisasi sepanjang tahun 1930-an membuat Kite menjadi sasaran empuk. Satu-satunya jalan untuk Kite adalah dengan memasuki birokrasi itu sendiri. Beruntung, ia bisa berteman dengan Menteri Kehakiman Nazi Franz Kürtner yang kemudian memperkerjakan Kite di Office of Enemy Property. Dengan ini, Kite tidak hanya bisa menyelamatkan diri dari Nazi, tapi juga menyelamatkan anak perusahaan Coca-Cola di Eropa. Ketika Jerman menyerbu daratan Eropa, Kite mengambil alih pabrik Coca-Cola di Prancis, Belanda, Belgia, dan Norwegia. Sampai di sini, Kite telah menguasai pabrik Coca-Cola di Eropa. Tapi untuk apa? Tanpa kiriman sirup dari Amerika, pabrik-pabrik ini tidak bisa memproduksi apapun.
Kate tidak tahu resep asli Coca-Cola. Ia hanya punya dua pilihan, yaitu menemukan produk baru atau bangkrut. Kate meminta ahli kimianya untuk meramu minuman soda yang mirip dengan Coca-Cola, yang berkafein dengan campuran rasa-rasa yang bisa ia temukan. Jelas rasanya tidak akan pernah sama dengan Coca-Cola. Selain tidak mengetahui dua resep rahasia Coca-Cola, minuman barunya ini juga terbuat dari yang Kate sebut sebagai sisa-sisa dari sisa-sisaan produk makanan lain seperti serat atau sari apel dan whey atau air dadih. Tergantung sisaan makanan apa yang ia dapatkan. Resep ini juga kadang dicampur dengan orange, lemon, dan anggur. Hasilnya adalah minuman yang berwarna keruh dan jauh dari kata enak. Produk ini bahkan tidak digunakan sebagai minuman. Orang-orang malah menggunakannya untuk menambahkan rasa pada sup mereka karena rasanya yang agak asam. Setelah percobaan demi percobaan, Kate akhirnya berhasil menemukan produk yang layak untuk diproduksi. Pabrik-pabrik Coca-Cola di Eropa akhirnya kembali berbunyi dengan kapasitas penuh. Sebelum dipasarkan, Kate butuh nama untuk produk baru ini. Ia mengumpulkan tim marketingnya untuk membahas soal nama merek ini. Kate meminta para marketingnya untuk menggunakan imajinasi mereka atau fantasi dalam bahasa Jerman. Kata itu menjadi nama kode untuk produknya dan akhirnya disingkat menjadi Fanta. Kate menyukai nama ini, maka diputuskanlah nama produk baru ini adalah Fanta. Saat ini, Fanta adalah satu-satunya yang dimiliki Kate untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan. Beruntung, Fanta adalah satu-satunya yang dimiliki Jerman. Karena minimnya alternatif minuman ringan, popularitas Fanta melambung. Fanta populer digunakan sebagai aditif dalam sup dan semur. Penjualan pun berangsur naik karena menjadi makanan pokok rumah tangga. Selama masa perang tersebut, Coca-Cola cabang Jerman sendiri telah menjual sekitar 3 juta peti Fanta. Suasana perang yang kian memuncak akhirnya menyenggol pertumbuhan Fanta. Pada tahun 1943, ketika pesawat sekutu secara sistematis mengebom area industri di Jerman, semua pabrik Kate menjadi korban. Kantor pusatnya yang terletak di daerah industri Essen benar-benar rata dengan tanah. Pada Januari 1945, pemerintah Nazi mulai runtuh dengan sendirinya dari dalam dan mereka mulai mencari para pengkhianat. Menteri Kehakiman Franz Kürtner tidak bisa melindungi Kate lagi. Nazi menyuruh Kate untuk mengubah nama perusahaannya menjadi apapun yang bersifat Jerman asal bukan Coca-Cola. Kemudian Kate dipanggil ke Berlin untuk ditanyai, dalam tanda kutip. Pada titik ini, beberapa teman Kate telah mati. Kate pun tahu nasibnya kini telah di ujung tanduk. Tapi entah apa rencana Tuhan. Sebelum sempat diadili, sekutu mengebom gedung Menteri Kehakiman, menewaskan menteri yang baru yaitu Roland Freisler. Kate lolos dari maut. 3 bulan kemudian, ia melanjutkan produksi Fanta hingga tentara Amerika menemukannya di dalam reruntuhan pabrik pada bulan Mei 1945. Akhirnya, ia bisa membuat kontak dengan kantor pusat Coca-Cola di Amerika dengan mengirimkan telegraf untuk meminta bantuan. Setelah perang berakhir, Coca-Cola mengirim tim teknisi untuk membangun kembali pabrik-pabrik mereka di Eropa, termasuk Jerman. Kate dianggap sebagai pahlawan di Amerika. Atas jasanya, Kate dijadikan presiden untuk cabang Coca-Cola di seluruh Eropa. Dan pada tahun 1955, ia merilis Fanta versi sempurna di seluruh dunia. Inilah Fanta yang kita kenal sampai hari ini. Fanta kini menjadi salah satu produk terlaris milik Coca-Cola. Oke, nggak terasa ya, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. I'll see you next time in my next video. See ya!